Peran ayah jika anak memukul atau membentak bundanya. Hai bun, anak yang berani membentak bundanya bukan semata karena ia kurang adab, tapi bisa jadi karena terlalu lama menyaksikan ayah yang diam saat ibunya disakiti. Perilaku itu tidak tumbuh begitu saja. Bisa jadi karena ketidakhadiran figur ayah yang seharusnya menegakkan adab di rumah. Ketika ayah bersikap pasif, anak belajar bahwa membentak dan menyakiti adalah hal yang bisa dilewati tanpa konsekuensi atau dianggapnya biasa saja. Maka peran ayah bukan soal hadir di awal kehidupan anak, tapi soal memilih hadir di saat yang paling penting, ketika adab dilanggar, ketika ibu dilukai, dan ketika karakter anak sedang dibentuk. Di sanalah kepemimpinan dimulai, bukan dari suara tinggi, tapi dari tindakan yang penuh makna. Dan muncul pertanyaan, mengapa sih peran ayah itu sangat penting? Saat anak menyakiti ibunya, respon ayah adalah penentu arah. Sayangnya, banyak ayah memilih diam atau hanya menjadi penonton. Lalu bagaimana seharusnya ayah bersikap? Oke, mari kita bahas 7 peran penting yang seharusnya diambil ayah saat anak bertindak tidak hormat atau tidak sopan kepada ibunya. Pertama, ayah sebagai penegas batas moral. Orang ayah memiliki peran sentral dalam menegakkan nilai dan adab dalam keluarga. Ketika anak bertindak kasar terhadap ibunya, ayah tidak cukup hanya merasa terganggu. Ia perlu menunjukkan bahwa perilaku tersebut melanggar nilai utama keluarga. Peran dari ayah bukan untuk mempermalukan anak, melainkan sebagai sinyal tegas bahwa keluarga ini memiliki batasan yang tak boleh dilanggar. Pertama, dalam hal penghormatan terhadap ibu. Sikap tegas yang disampaikan dalam suasana tenang akan jauh lebih efektif daripada kemarahan yang membabi buta. Kedua, ayah sebagai pelindung emosional ibu. Perlindungan terhadap pasangan itu tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga secara emosional. Saat ibu disakiti secara fisik oleh anak, ayah yang memilih diam sebenarnya sedang membiarkan luka itu menjadi 2 kali lebih dalam. Ayah perlu hadir bukan untuk memihak secara emosional, tetapi untuk menegaskan bahwa ibu adalah sosok yang harus dilindungi, dihormati, dan disayangi. Sikap keberpihakan ayah yang adil akan membuat anak memahami bahwa ibu itu bukan sosok yang boleh diperlakukan sembarangan. Ketiga, ayah sebagai teladan sikap hormat. Anak belajar bukan hanya dari instruksi, tapi dari pengamatan sehari-hari. Jika ayah memperlakukan ibunya dengan kehormatan, komunikasi yang baik, dan kelembutan, maka anak akan menyerap nilai itu secara otomatis. Sebaliknya, jika ayah merendahkan ibunya, bahkan secara halus, maka anak pun tidak akan melihat ibunya sebagai sosok yang layak dihormati. Keteladanan adalah pengajaran paling efektif dalam membentuk adab, terutama di usia pertumbuhan. Keempat, ayah sebagai korektor bijak. Ayah tidak hanya bertugas memarahi ketika anak berbuat salah, tetapi bertanggung jawab juga untuk membimbing dan mengarahkan anak. Koreksi yang dilakukan haruslah bernilai edukatif, jelas, penuh wibawa, dan tidak melukai harga diri anak. Contohnya, sikapmu tadi itu menyakiti bundamu yang ia selalu mencintaimu, itu tidak bisa dibiarkan. Kalimat dari ayah yang disampaikan dengan penjelasan dan ketegasan lebih berpengaruh daripada hukuman yang impulsif dan tidak mendidik. Kelima, ayah sebagai pembuka dialog. Setelah konfliknya mereda, anak butuh dipulihkan secara emosionalnya dan diarahkan untuk memahami kesalahannya. Sini, ayah memiliki posisi ideal untuk mengajak anak berdialog secara tenang, membantu anak mengenali emosi yang ia rasakan, serta memberikan panduan bagaimana cara mengekspresikan emosi tanpa menyakiti orang lain. Dialog bukan sekedar obrolan, melainkan jembatan untuk menanamkan kesadaran dan empati. 6. Ayah sebagai pemulih relasi ibu dan anak. Konflik antara anak dan ibu jika tidak ditangani dengan bijak bisa menimbulkan jarak emosional yang mengganggu hubungan jangka panjang bunda. Ia berperan sebagai jembatan pemulih yang merangkul keduanya, menenangkan ibu dan membantu anak untuk meminta maaf dengan cara yang benar kepada ibu. Ayah bisa menciptakan momen-momen indah seperti mengajak anak membuat kartu maaf atau mengingat kembali kebaikan ibu. Itulah bentuk cinta yang mendidik.
7. Ayah sebagai penanam nilai adab. Adab tidak terlahir dari satu nasihat, melainkan dari konsistensi orang tua dalam mengulang-ulang. Ayah harus bisa menjadi suara yang berulang dalam mengajarkan. Kita tidak boleh membentak ibu, kita muliakan ibu karena dia adalah sosok yang membesarkan kita. Dan mengulang-ulang kalimat seperti ini dalam keseharian, anak akan menyerap bahwa ini bukan sekedar peraturan rumah. Oke, peran ayah bukan hanya di awal kehidupan anak, tapi di setiap momen kecil yang membentuk jiwanya. Masuk saat anak memperlakukan ibunya dengan cara yang tidak sepantasnya. Disitulah adab ditegakkan, cinta dijaga, dan karakter anak dibentuk bukan dengan bentakan, tapi dengan kehadiran yang berwibawa. Oke bunda, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa follow akun ini supaya kamu tidak ketinggalan tips-tips parenting lainnya.